Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas tentang teks eksposisi, maka terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian teks eksposisi, struktur teks eksposisi, kaidah kebahasaan teks eksposisi, dan jenis-jenis teks eksposisi. Setelah mempelajari materi teks eksposisi, maka siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian teks eksposisi, mengidentifikasi struktur teks eksposisi, mengidentifikasi struktur kebahasaan teks eksposisi, dan mengemukakan jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama adalah pengertian teks eksposisi. Kata eksposisi berasal dari bahasa Latin exposition yang berarti memberitahukan, memaparkan, menjelaskan, atau menguraikan. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kosasih, bahwa teks eksposisi merupakan teks yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi yang bertujuan agar pembaca mendapatkan informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks eksposisi adalah teks yang bertujuan mengungkapkan pendapat atau gagasan yang memerlukan fakta untuk meyakinkan seseorang. Yang kedua adalah struktur teks eksposisi. Keraf menjelaskan bahwa terdapat 3 struktur teks eksposisi, yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tubuh eksposisi, dan yang ketiga, kesimpulan. Sementara, buku Ajar Bahasa dan Sastra Indonesia yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Kurikulum 2013 bahwa struktur teks eksposisi terdiri atas 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tesis atau pernyataan umum, yaitu bagian yang memperkenalkan persoalan, isu, atau pendapat umum yang merangkum keseluruhan isi tulisan. Yang kedua, rangkaian argumen atau bagian pengembangan, berisi sejumlah pendapat dan fakta-fakta yang mendukung tesis. Yang ketiga, penegasan ulang atau rekomendasi, berisi penegasan kembali tesis yang diungkapkan pada bagian awal. Berdasarkan uraian tersebut, maka disimpulkan bahwa tesis merupakan bagian pembuka dari teks eksposisi. Peran tesis berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Peran argumen adalah memaparkan sejumlah pendapat penulis sebagai penjelasan dari tesis. Kemudian, peran penegasan ulang adalah menegaskan kembali pendapat yang terdapat dalam argumen dan juga dapat menambahkan rekomendasi ataupun saran terhadap permasalahan yang diangkat. Yang ketiga adalah kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi adalah ciri kebahasaan yang digunakan dalam membuat teks eksposisi. Adapun kaidah kebahasaan teks eksposisi berikut ini adalah: yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Contohnya, pengedar narkoba, orang penadah, bandar narkoba. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Contohnya, karena, sebab, jika,
akibatnya, dengan demikian, oleh karena itu. Yang kedua, menggunakan kata-kata kerja mental. Contohnya, diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menyimpulkan, menduga, berasumsi, berpendapat. Yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan. Contohnya, berdasarkan data titik-titik, merujuk pada pendapat titik-titik, yang kelima, menggunakan kata persuasif. Contohnya, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Yang keenam, menggunakan kata denotatif, yaitu kata yang bermakna sebenarnya. Maksudnya, kata itu belum mengalami perubahan ataupun penambahan makna. Yang terakhir adalah jenis-jenis teks eksposisi. Di antaranya, yang pertama, eksposisi definisi. Merupakan eksposisi yang digunakan untuk menjelaskan suatu konsep yang dibatasi hanya dengan beberapa kalimat atau penjelasan singkat, namun cukup jelas dan dapat dipahami oleh pembaca. Yang kedua, eksposisi proses. Eksposisi proses merupakan penjelasan dari sebuah proses yang dituliskan untuk menjelaskan bagaimana terjadinya sesuatu dan menjelaskan bagaimana cara kerja sesuatu. Yang ketiga, eksposisi klasifikasi. Merupakan tulisan yang menonjolkan ciri-ciri penting yang didasarkan pada landasan untuk mengelompokkan bagian-bagian dari satu bagian, meskipun seringkali ciri-ciri penting ini bersifat subjektif sesuai dengan kepentingan yang dibutuhkan. Yang keempat, eksposisi ilustrasi merupakan eksposisi yang memberikan penjelasan melalui contoh-contoh nyata dengan menyamakan satu hal dengan satu hal yang lain yang memiliki kesamaan sifat dan fungsi untuk dapat memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami. Misalnya, kesamaan antara posisi seorang kepala keluarga dengan seorang nahkoda kapal. Yang kelima, eksposisi perbandingan merupakan eksposisi yang mengungkapkan persamaan dan perbedaan dari kedua benda, kedua peristiwa, dan lain-lain. Untuk menuliskan eksposisi perbandingan, tentunya terlebih dahulu harus diketahui ciri-ciri dan fungsi dari kedua hal yang akan dibandingkan sehingga diketahui apa persamaan dan perbedaannya. Yang terakhir, eksposisi laporan merupakan eksposisi yang menginformasikan tentang sesuatu hal, peristiwa, atau kejadian. Eksposisi laporan biasanya memaparkan waktu, tempat, kejadian apa yang terjadi, penjelasan singkat mengenai suatu peristiwa yang telah terjadi maupun yang sedang terjadi. Dengan demikian, pembaca tidak hanya memiliki tambahan pengetahuan, namun dapat pula menjadi suatu pengetahuan baru mengenai suatu hal atau peristiwa yang dituliskan dalam bentuk laporan.